Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih di edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, seperti biasa kita awali dengan doa bersama dulu agar kita selalu diberi kemudahan, kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sorry nih, tadi pagi bangunnya jam 7. Bawaannya itu dari Lamongan tuh mulas banget. Energinya habis ya. Ini sekarang masuk ke Maret 31 ya. Bahwa proses spiritual itu seseorang berhasil melewati rintangan. Oke. Jadi proses spiritual itu kan apa ya? Dia melewati rintangan atau kan persoalannya itu ego itu kan. Jadi diri itu sudah duduk, dia duduk, dia bereksistensi pada level 1 ini. Persoalan yang berat itu adalah bagaimana kembali mendudukan diri di level 2 itu tidak mudah gitu. Mendudukan diri di level 2 atau di level 3 itu kan butuh dedikasi ya. Butuh dedikasi. Dan itu hambatannya adalah diri itu sudah terbiasa duduk di level 1. Proses spiritual sih sebenarnya gitu. Tetapi kan sebelum belajar mendudukan diri itu bagian yang paling sulitnya tuh, mendudukan diri gitu. Harus tahu dulu level-level ini. Setelah tahu baru nanti mendudukan diri. Itu tantangan terberatnya. Tantangan terberatnya. Biasanya itu adalah hanya tahu level-levelnya tapi tidak mau mendudukan dirinya. Itu sulit mendudukan dirinya di situ. Karena pertama tuh kurangnya willingness. Atau dia belum menyadari dampak dari kalau duduk di level 1 gitu. Atau mungkin dia sudah sadari sebenarnya dampaknya, tetapi kemudian keengganan untuk bertanggung jawab gitu. Seperti itu. Ada keengganan. Sehingga kemudian tuh tujuan pekerjaan spiritual itu adalah dedikasi ya. Dedikasi untuk keluar atau tidak duduk lagi di level 1. Dan itu setiap hari kan. Setiap hari. Kan sudah katakan sekarang umurnya 20 tahun. Kan sudah 20 tahun dia. Dia duduk di level 1, berpikir dari level itu, berperasaan di level itu, berkeinginan di level itu gitu kan. Dan bertanggung jawab di level itu. Bayangin ketika dia mendudukan dirinya di level 2, tanggung jawabnya kan semua orang adalah orang pada dirinya gitu. Jadi tidak relevan lagi memikirkan satu orang gitu. Seperti itu. Itu perbedaan cara
bereksistensi. Dengan cara bereksistensi. Dan sebenarnya dalam pengalaman saya ya, yang penting itu sudah tahu level-level itu. Setelah tahu, lalu belajar mendudukan diri. Itu gunanya sebenarnya amalia dari guru itu untuk mendudukan dirinya. Gitu. Jadi amalia itu kegunaannya untuk mendudukan diri pada makom yang dikehendaki oleh gurunya. Seperti itu. Jadi itu bukan apa ya, bukan misalnya orang zikir itu kan bukan bacaan, itu metode untuk mendudukan dirinya. Metode untuk mendudukan dirinya sendiri. Cuman kan pemahaman kita mengenai amalia itu kadang-kadang bukan untuk mendudukan diri gitu. Ya hanya sekedar apa normalitas gitu ya. Atau formalitasnya itu menghitung gitu. Yaitu perlu lagi apa? Perlu penataran gitu ya. Perlu ditatar ulang etiknya itu bahwa namanya orang wirid itu adalah proses urus keluar dari level ghaflah. Ghaflah itu lalai dengan keilahiannya, ya kan. Jadi level 1 ini kan level ghaflah gitu. Ghaflah itu dia melalaikan kesadaran ilahiannya, dan dia larut sudah menjadi orang. Nah, wirid itu kalau di tempat saya itu adalah untuk ghaflah, untuk huruf keluar dari level 1 ini menuju ya makom yang di ini guru kita, menuju makomnya guru kita. Itu. Dan itu adalah pekerjaan spiritual. Terus itu setiap hari. Karena pertama, kenapa di level 1 ini berat? Yang pertama itu karena pengalaman kesadaran diri kita sendiri gitu. Kita selama hidup di situ gitu. Yang kedua, kesadaran kolektif. Ya kan? Kesadaran kolektif. Nah, kita harus punya metode untuk keluar dari situ. Nah, itu namanya huruj gitu. Harus keluar. Diwajibkan kita untuk keluar dari level offline. Ya kurang lebih kan gitu ya. Pekerjaan spiritual gitu. Ya, kita diberi metode untuk hanya saja kadang-kadang itu pemahaman kita mengenai pekerjaan spiritual itu memang gimana ya? Itu mungkin perkembangan pemahaman kita yang harus berubah. Gitu. Sebagaimana misalnya kalau kita lihat tuh perkembangan apa ya? Perkembangan filsafat itu kan di awal-awal itu era pertama itu kan filsafat tuh apa kosmosentris ya. Yang dibahas tuh alam gitu. Yang dibahas fokus kajian tuh alam, kosmos. Kemudian datang agama. Kalau ketika kosmos ini yang dibahas itu kan basisnya mungkin mitologi gitu kan. Ada dewa chaos, ada. Tapi masalahnya di sini tuh apa mitologi itu nggak dipelajari, gitu. Nggak belajar dia. Padahal tuh anak-anak SD itu mulai belajar mitologi. Istilah-istilah kayak chaos itu kan dewa yang tak berbentuk, ya dewa kekacauan, itu chaos.
Kemudian dari kosmosentris itu kita akan pindah ke teosentris. Jadi kemudian tuh yang dibahas tuh ya Tuhan terus. Sampai lupa dirinya. Nanti yang ketiga baru antroposentris. Antroposentris itu di mana basisnya itu kan yang paling terkenal antroposentris itu kan Descartes itu kan. Descartes itu bilang bahwa yang berpikir itu adalah saya. Di situ kemudian diri itu diberi tempat dalam filsafat. Sebelumnya diri tidak pernah dibahas. Khawatirnya itu juga kita mengalami perkembangan intelektual seperti itu. Yang dibahas Tuhan aja. Dirinya tidak pernah dibahas. Gitu. Itu mirip-mirip gitu. Ada juga kan yang merasa kalau dikasih berit sama guru itu buat ngusir hantu. Itu kosmosentris. Untuk mengusir hantu, mengusir setan gitu kan. Mengusir bebek gombel. Ya itu perkembangan psikologis. Jadi bukan untuk mendudukkan dirinya, tapi buat ngusir hantu. Ada juga nanti meningkat buat ngerayu Tuhan gitu kan. Nah, itu. Naik lagi lumayan lah teosentris gitu ya. Jadi amalia dari gurunya ini buat ngerayu Tuhan gitu. Tuhan gimana ini kan saya udah diini sama guru saya gitu. Hal-hal semacam itu seharusnya tuh ya kalau ditempatkan sebagai perkembangan tuh bagus gitu. Cuman kalau ditempatkan sebagai perkembangan itu kan harus ada petanya gitu kan. Perkembangannya ini sampai kemana gitu. Seperti itu. Nah, saya dulu memasuki wilayah kayak mistik, katakan mistik. Spiritualitas itu memang sudah punya basis persoalan antroposentris. Saya mau dipecat gitu. Saya nggak urusan dengan hantu bebek gombel. Saya nggak urusan dengan Tuhan. Saya mau dipecat gitu. Saya udah langsung fokus ke diri saya gitu. Kenapa? Udah 400 dulu ke SMA. Udah paham antroposentris. Sayalah yang berpikir gitu loh. Sayalah yang berpikir. Begitu ergo sum itu kan sayalah yang berpikir. Jadi jadi fokus ke diri. Antroposentris. Jadi disinilah kemudian titik mula modernitas. Gitu. Di mana diri itu dimasukkan sebagai pusat. Sayalah yang berpikir. Jadi kalau misalnya Tuhan berkata apa, ya udah biarin. Gitu. Tapi saya juga berpikir. Gitu. Kemudian itu kan sumbangannya Descartes gitu ya. Sumbangannya Descartes dari situ. Di mana diri itu diberi posisi. Kemudian Descartes ini kan kemudian melahirkan dari Descartes itu muncul John Locke. Kemudian muncul lagi siapa ya? Yang dari Inggris tuh, yang empiris. David Hume kali ya. Lalu nanti diselesaikan oleh Immanuel Kant gitu. Tapi antroposentris pertama ini kan pengandaian bahwa ada subjek yang murni yang mengamati objek. Yang kemudian pada era post kantian itu subjek itu adalah ternyata tidak individual. Ternyata subjek itu kolektif. Bergeser bahwa diri itu adalah ketika dia berpikir, dia tidak meditatif, tapi dia harus bermediasi gitu. Itu seperti itu. Nah, selama kita masih di kosmosentris, di teosentris, itu amalia-amalia itu akan tidak digunakan untuk mendudukkan dirinya karena belum ketemu dirinya. Belum sadar dengan dirinya. Perhatiannya masih keluar, masih tarikannya keluar. Ini gimana, ini warung saya ini udah 3 hari nggak laku. Kenapa? Kayaknya ada yang tutup. Mungkin sejenis bebek gombel atau apa. Itu kosmos gitu. Dia tidak berpusat pada dirinya. Itu nggak bisa diajari what you are ini.
Dia nggak bisa derajat diri pada sumber diri, belum masuk dia itu masih apa ya? Mungkin dirinya itu belum positif. Dirinya belum positif. Masih jauh dari positif. Karena dia tidak berkepastian. Dan saya juga mengamati gitu, teman-teman saya yang datang belajar sama Mbah, yang membawa kasus-kasus, entah itu, kebanyakan kasus diganggu setan gitu. Itu memang ya sampai sekarang belum bisa ngobrol tentang spiritualitas. Karena di situ kan ada proses alienasi diri kan. Dia datang bawa kasus kesurupan apa gitu-gitu loh. Kok nggak diurus sih hidupnya yang di sini gitu. Tapi itu perkembangan sebenarnya, perkembangan. Cuman yang model-model bahwa kasus-kasus dari alam lain ini yang dibahas itu adalah bukan dirinya, itu jumlahnya banyak. Jadi opini publik gitu. Dan itu kemudian diasumsikan, oh Toreko itu berarti begitu-begitu ya. Karena paling banyak mereka itu. Paling banyak. Jadi dirinya itu ditempatkan pada posisi tidak berkepastian, bergantung pada itu ada maka saya ada. Itu saya banding-bandingkan. Sementara saya datang ke Mbah dalam posisi sudah antroposentris. Diriku itu harus bertanggung jawab. Diriku kalau enggak kerja ini ya gimana? Kemudian kan perbincangannya bergeser. Oke lah, nggak apa-apa dirinya nggak kerja. Tapi dirinya nggak boleh susah, bisa nggak? Jadi yang dibahas tuh diri terus. Saya nggak peduli, pokoknya ya saya nggak mau tahu, saya nggak bahas Tuhan gitu. Bisa nggak diri saya itu seandainya pun nggak kerja, juga tetap tenang gitu. Paling nggak susah. Jadi selama wirid itu, saya bisa mencatat perkembangan kesadaran diri saya gitu. Dari diri yang terancam gitu ya. Tetapi saya mencari apa ya, diri yang terancam itu kemudian saya cari jalan selamat. Tapi bukan dari gangguan siapapun kan. Bukan dari gangguan siapapun. Jadi saya mencari penguatan diri. Bukan untuk mengalahkan pengasihan toko sebelah misalnya. Ya kan? Bukan juga untuk apa ya? Misalnya tuh untuk membujuk Tuhan, enggak, saya fokus bahwa ya, saya lemah, saya ingin kuat gitu sehingga mampu melakukan tugas-tugas sosial saya, kan gitu kan, permintaan saya gitu, saya ingin menunaikan kewajiban sosial saya. Kemudian oke lah, saya tidak bisa menunaikan kewajiban sosial saya, artinya satu kehidupan itu runtuh. Tapi kan ada kehidupan diri saya yang lebih dalam dari itu, yaitu ketenangan kan. Oke, kalau itu runtuh, saya tetap kuat di dalam. Apa-apalah. Mati, tapi kan tetap tenang gitu. Kan bergeser itu. Perkembangan dirinya. Kebutuhan dirinya itu bergeser. Kemudian, akhirnya kan sama Simbah, kalau semacam itu, kalau punya kebutuhan semacam itu, ya itu bisa. Tapi dengan catatan, kamu melakukan ini. Ya, oke aja. Dalam perkembangannya, kemudian tuh pada akhirnya oke, saya mau menuju ketenangan batin. Akhirnya saya tidak peduli lagi dengan bahwa saya mampu jualan apa enggak, itu saya sudah tidak begitu punya kebutuhan itu gitu. Saya sudah lepas. Saya mulai lebih fokus pada
saya anggap tuh ya sudah selesailah, kan nggak bisa selesai sosial itu kan, selesai. Yang saya harus siapkan itu adalah batin saya menjalani hidup tanpa pekerjaan gitu kan. Akhirnya diberi amalia, tapi kemudian tuh dalam prosesnya lagi gitu untuk menuju itu mulai ragu gitu. Apakah amalia yang akan diberikan Mbak ini sebenarnya mengandung jin atau apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Muncul keraguan-raguan. Bukan keraguan, lebih banyak ke sinis. Sinis gitu. Jadi sinis. Jadi sudah menganggap bahwa ini proses yang tidak syariah gitu kan. Katakan gitu. Tapi kemudian tuh pada akhirnya ya gimana ya? Saya kan pingin tenang gitu. Saya nggak tahu metodenya Mbak ini. Saya tidak punya kemampuan untuk memverifikasi motifnya Mbah kan gitu kan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi yang saya inginkan pokoknya saya tetap fokus pada diriku. Saya nggak fokus. Ya ada godaan. Mulai fokus ke dirinya Mbah kan. Wah Mbak ini jangan-jangan ya. Terus model-model dukun, bukan model kiai. Kalau Mbah masih enak ya. Terus pakai songko aji gitu ya. Kalau Mbah kan enggak. Cuman yang menjamin saya itu musolanya itu. Masa ya apa? Dia punya musola praktek dukun gitu. Itu berkecamuk. Jadi untuk menuju damai, kemudian tuh saya mempersoalkan dirinya Mbah. Itu lama-lama kok saya makin pecah lagi ya, makin lemah. Ketika saya ngurus dirinya orang itu, saya makin lemah. Gitu. Akhirnya saya balik lagi ke diri saya gitu. Apain sih? Apain saya ngurus dirinya? Gitu. Kemudian apa namanya? Ya saya langsung saja ya Allah pokoknya saya tujuannya itu mau mencari tentram gitu ya, mau tentram. Kalau memang saya nggak tahu metodenya Mbak itu apa, saya juga nggak peduli. Gitu. Pokoknya ya yang saya tuju itu kamu gitu. Di situ tiba-tiba ada lompatan dari diri saya itu sinis ke dirinya Mbak. Kemudian tuh diri saya melompat kepada tujuan diri tertinggi gitu kan, ngobrol dengan sumber dirinya. Aku nggak peduli gitu. Simba itu ilmunya kejawen kah, kemunaan terserah Simba. Yang penting tujuanku itu dirimu. Itu tiba-tiba mengalami perubahan. Saya mengalami kayak lompatan gitu. Itu kan saya mengalami lompatan tiba-tiba tuh masuk ke heningan gitu ya. Oh ini dia tuh. Itu mungkin hitungan yang ke 10.000 wirid gitu. Jadi 5.000 pertama itu berjibaku dulu gitu ya. 5.000 pertama itu berjibaku dengan saya mau fokus pada ketentraman batin atau pada uh, mengistirahatkan tubuh saya dari kelelahannya. Itu berjibaku di situ dia. Ini kan seharusnya waktu tidur. Waktu tidur. Tapi diri saya masih punya kebutuhan untuk mencari ketentraman batin. Tubuh saya protes. Itu 5.000 pertama itu mengatasi. Waktu tidur. Sudah gitu. Tapi saya enggak lah. Kamu sih bisa tidur ya tiap malam. Tapi batin itu nggak bisa tenang tiap hari. Gitu kan. Saya bisa atasi di situ. Jadi diri tahu tujuannya gitu. Saya mau mencari ini. Gitu. Di situ saya tahu gitu bahwa tubuh itu bisa mengganggu tujuan dari diri. Saya tahu ada kesadaran biologis. Jadi diri kita itu bisa ketarik kesadaran biologisnya gitu. Nggak usah kuliah rebahan-rebahan dulu itu kesadaran biologis tuh.
Nah, itu kalau wirid 5.000 pertama lewat. Tapi masalahnya nggak wirid, 5 jam rebahan gitu. Itu kesadaran biologis kan. Kemudian tuh masuk di menuju 10.000, 5.000 kedua tuh baru muncul persoalan kesadaran sosialnya gitu. Karena di kampung itu kita tidak melihat apa ya, bukan tidak ada, tidak melihat. Ada tradisi bahwa ilmu itu diberikan secara khusus tuh ada gitu. Cuma saya belum pernah melihat itu. Kalau kakak saya mungkin pernah ya, kalau saya enggak. Saya lebih banyak ya sekolah, dan lebih ini lagi bacaan saya itu waktu SMP sampai SMA itu majalah Sabili, itu majalahnya Wahabi gitu. Itu bacaan saya itu di majalah Sabili gitu. Jadi isu-isu soal bahwa di Jawa itu banyak kiai-kiai yang terjerumus kurafat gitu, itu saya baca itu dari SMP sampai SMA. Saya baca aja sebagai bacaan, tapi itu kemudian muncul gitu. Itu muncul. Jadi itu kesadaran sosial. Kesadaran sosial saya tidak bisa mengenali proses yang saya jalani malam itu. Gitu. Tapi kemudian bodoh amat gitu kan. Toh mereka juga tidak. Kalau aku susah tuh mereka tidak tahu apa-apa gitu. Tidak tahu. Jadi satu sisi saya apa ya, bacaan-bacaan saya itu ternyata mengental gitu pada diri saya gitu kan, sebagai sistem nilai. Ya dari SMP kan saya baca Hidayatullah, bacaan saya itu. Di rumah kita langganan Hidayatullah itu. Terus Sabili itu saya baca dari teman saya. Jadi dia bawa gitu sih saya baca gitu. Saya baca Sabili. Saya baru tahu kalau itu majalahnya Wahabi, Salafi ya. Saya baru tahu. Tiba di Jogja baru saya tahu. Saya ke Solo, waduh, bacaanku ini. Saya nggak tahu apa-apa. Gitu. Karena di kampung tuh kita beragama tuh tidak ada kelompok-kelompok organisasinya gitu loh. Ya Islam aja gitu. Nggak ada ini ya. Jadi saya nggak curiga apapun. Nggak curiga kalau saya sudah secara ideologi itu udah masuk gitu kan, saya baca, saya ikuti terus tiap minggu dibawakan gitu, tiap minggu gitu. Cuma karena saya fokus pada diri saya gitu, artinya saya memverifikasi kan, ya saya sesuai pengalamanku aja, saya nggak mau dimasukkan ideologi tertentu, saya nggak mau. Ya, Sabili itu majalah yang penuh ancaman gitu ya. Ya, itu bacaan saya itu. Tapi saya nggak curiga sama sekali gitu. Karena kita tidak terbiasa itu berpikir secara kelompok-kelompok. Ya namanya sudah sahadat ya sudah. Gitu. Kita juga nggak pernah diajarkan kita kan mengaji sama imam gitu. Imam kita itu nggak pernah ngajarin bahwa ada kelompok Islam yang harus kamu apa jauhi. Enggak. Imam kita hanya ngajarin pokoknya ya biar dirimu dekat sama Tuhan, pintar gitu toh. Tidak mengajarkan bahwa ada yang kamu harus kelompok yang harus kamu takuti gitu. Enggak. Bahkan kita nggak pernah mendengar satupun ujaran kebencian terhadap tetangga kita yang Kristen itu enggak. Itu tetap dianggap sebagai saudara di sebelah dirimu gitu. Di sebelah. Jadi ya polos-polos saja saya membaca. Tiba di Jogja itu baru kemudian tuh kelompok-kelompok itu menjadi menjadi tegas gitu batasnya, menjadi tegas. Apalagi
bedanya NU, kalau NU itu masjidnya kalau khutbah Jumat pakai bahasa Jawa gitu. Oh itu mulai. Kalau Muhammadiyah enggak, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dan dulu di apa ya? Kalau di Muhammadiyah itu kalau Jumatan itu dibagi apa sih namanya? Ada bacaannya gitu. Apa dari mana itu ya? Pamflet lah ya, itu masuk pamflet tapi dari organisasi mana gitu, itu mulai mengeras di situ, mulai mengeras. Saya kadang di Muhammadiyah, kadang di NU, kadang di Muhammadiyah, kadang di NU, saya nggak peduli gitu. Saya kalau mau sholat di NU tuh saya ke Masjid Pakualaman gitu kan NU tuh tradisinya. Kalau enggak ya di belakang rumah ada masjid. Cuma bagi saya itu ini apa? Saya mau sholat gitu. Saya mau sholat gitu. Diri saya mau ibadah gitu. Jadi tetap fokus kepada diri gitu. Cuman karena apa namanya uh, waktu wirid itu saya baru betul-betul pertama kali lah nerima nerima ilmu gitu. Oh kayak gini ya rupanya untuk uh, apa namanya saya tetap hening gitu meskipun keadaan sosial tuh berubah-ubah gitu. Cuman waktu itu saya jelajahi sendiri gitu. Saya jelajahi sendiri. Jadi, ada level kesadaran diri seperti ini, di mana diri itu dipaksa untuk menjadi tubuh gitu kan. Wah, kemudian belakangan itu kan D3 nih. Kalau aku setuju, berarti aku diri D3 gitu. Kemudian muncul lagi bahwa ya uh, proses kesadaran diri yang mempertimbangkan kesadaran diri orang lain gitu, sosial kan. Ini begini, menurut ini begini, terus Simba itu begini gitu kan. Oh ini kalau aku ikut ini D4 nih, karena itu adalah diri sebagai kesadaran sosial gitu. Ya saya hidup di berbagai lingkungan masyarakat gitu, ya kan. Saya bacaannya Sabili, ya kan. Tapi apa ya? Kan Sabili itu selalu menghantam praktek perdukunan. Padahal saya tiap sore Kamis saya kunjungi keluarga saya yang praktek dukun. Dan itu bagi saya itu nggak ada kesirikan kok di situ. Terkenal itu. Saya sama om saya selalu ke situ. Gitu. Jadi misalnya, dan itu masih keluarga gitu. Itu nggak ada apa sih kan? Menurut saya nggak ada hal yang membuat saya sirik gitu. Memang dia punya kemampuan untuk mendeteksi orang ini dikatakan di Malaysia, dia bisa tahu gitu. Tapi bagi saya itu kemampuan dirinya gitu, bukan hal yang ya itu kemampuan diri, dia bisa melakukan itu gitu. Kok bisa masukkan konsep syirik itu, saya tidak mengerti gitu. Jadi memang dari awal kesadaran sosial saya itu memang plural. Ya satu sisi saya baca, tapi satu sisi enggak kok itu masih keluarga kami gitu. Tidak mengklaim punya kuasa menggantikan Tuhan gitu. Ya kan? Dia tidak mengklaim itu. Dia hanya punya kemampuan untuk mengirim burung gitu. Namanya burung kea-kea gitu kalau di sana. Jadi tiap maghrib lewat depan rumah gitu. Dan kami tidak takut, itu burung keluarga kami gitu. Dia pakai burung, pakai burung kea-kea gitu. Tiap maghrib gitu. Dia lewat gitu. Ya hidup di kesadaran semacam itu dan lebih banyak membantunya, lebih banyak menyelesaikan persoalan kesusahan daripada tidak menggunakan itu gitu. Saya kira jadi bercampur-campur gitu ya. Jadi bisa memverifikasi gitu. Bisa memverifikasi. Jadi hidup di dalam kesadaran sosial yang plural. Jadi tidak takut juga sih sebenarnya dengan hal-hal yang kayak jin gitu. Mana sih apa sih dia gitu.
sama-sama makhluk kayak gitu. Jadi bahkan ketika pertama kali gitu ya, pertama kali Simbah itu memperagakan bisa on off kan lampu tanpa menyentuh saklar, bagi saya itu kemampuan dirinya gitu. Nah, teman saya Mbak pakai jin. Kamu kesimpulanmu tidak koheren. Dari mana kamu tahu? Jin itu juga apa? Kamu kan belum pernah ketemu. Kok bisa kamu simpulkan di awal? Bagi saya itu tidak koheren. Itu apa ya? Permusuhan lah, penolakan sebenarnya. Saya kalau enggak saya lihat jinnya, saya nggak akan simpulkan. Saya anggap saja itu kemampuannya Simbah, gitu. Kemampuan pada dirinya Mbah. Dia bisa katakan pakai jin itu bukan karena Mbah mampu, gitu kan? Bukan Mbah. Tapi apa? Kan nggak masalah kan kalau dia mampu, gitu. Seandainya pun begitu, gitu. Tapi kan saya tidak tahu, gitu. Ya, saya nggak mau ambil kesimpulan itu. Saya tetap bahwa itu kemampuan dirinya Mbah seperti itu. Jadi kita terlalu banyak punya ideologi kecurigaan, gitu ya. Negativitas. Akhirnya teman saya itu nggak lulus dia belajar gitu karena dikit-dikit enggak, itulah kemampuan dirinya. Akhirnya kemudian tuh malam itu saya banyak mengenali. Jadi dalam satu malam itu kurang lebih 4 jam. Gitu ya. Saya kemudian tuh semacam menelusuri banyak jenis kesadaran diri gitu. Banyak jenis. Sampai kemudian tuh pada akhirnya saya bisa menemukan satu jenis kesadaran diri, pokoknya tuh hening dia berkepastian. Dia berkepastian. Jadi setelah saya menyelesaikan bahwa saya tidak mau tahu gitu konflik, saya tidak mau tahu, saya tidak mau memediasi gitu dua kutub yang bersebelahan, satu kutub syariah, satu kutub katakan itu lokal wisdom gitu. Saya tidak mau mediasi itu gitu. Saya lampaui aja. Saya lampaui. Yang satu cenderung rasional, yang satu itu empiris gitu. Kalau dia mampu manfaatkan kekuatan alam kan empiris gitu. Yang satu rasional nggak boleh. Nah, tapi saya nggak mau malam itu saya berada pada posisi harus memediasi kan. Saya nggak mau mediasi. Apa ini? Oh, saya mau cari tenang. Saya mau menenangkan diri saya. Gitu. Akhirnya terlampaui kesadaran sosial itu. Terlampaui. Ketika terlampaui masuk ini gitu. Di situ saya kemudian merasakan itu sifat diri saya itu tidak lagi ketarik-tarik oleh kesadaran biologis maupun kesadaran sosial. Gitu. Jadi utuh. Nah, itu yang kemudian itu level 2 gitu. Kemudian jadi diri itu dia tidak lagi mengambil posisi pada kesadaran biologi maupun kesadaran sosial gitu. Situ baru jernih. Mulai hening itu 10.000 kedua. Makin mendalam gitu. Pada akhirnya tuh bisa loh merasakan apa ya, kehadiran. Diri itu bisa merasakan kehadiran pada sumber dirinya. Kalau ini saya lagi ngomong dengan sumber diriku melalui bacaan Allah latifun ibadi yarzuqu mayasya wa huwal qawiyul aziz. Seolah-olah bukan seolah-olah sih, itu kesadaran bahwa Tuhan sedang berbicara gitu pada diriku. Saya berkehendak apapun gitu kepada hamba itu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi saya kemudian itu tidak lagi merasa bahwa nasib saya itu saya tentukan sendiri, juga ditentukan oleh proses-proses sosial gitu. Berubah dia penentunya gitu. Oh, ternyata penentunya itu sumber diriku gitu ya sudah. Terus tiba pada kepastian semacam itu. Menikmati gitu. Kepastian itu. Menikmati. Artinya tidak ada kecemasan lagi gitu. Di situ ada tentu menyadari keterbatasan diri.
Tetapi pada keterbatasan itu ada kepastian dari sumber diri. Ada kepastian. Akhirnya apa ya? Malam itu saya merasa mengenali itu gitu. Mengenali jenis-jenis kesadaran diri semacam itu. Nah, akhirnya singkat cerita itu tahapan selanjutnya itu adalah mendudukan. Bagaimana saya kembali duduk di sana gitu. Saya tahu, oh saya di sini nih. Kemudian tuh mendudukannya itu yang sulit. Mendudukan kembali. Nah, itu kan dikasih amalia gitu. Nah, itu yang kemudian tuh zikir itu sebagai upaya untuk mendudukan diri. Kadang bisa sampai 8 jam karena belum duduk. Kalau sudah duduk itu walaupun cuma satu kali sudahlah, sudah duduk ini. Saya tahu gitu kalau dia sudah duduk gitu. Ya kan? Saya tahu. Karena dikenali gitu cirinya. Oh, udah duduk nih. Terus gitu lama gitu mau apa ya? Mencoba untuk merumuskannya. Saya juga sempat kenapa sih nggak duduk selamanya di sini aja gitu. Ternyata emang nggak bisa gitu. Ya selalu keadaannya itu uh, dinamis kan. Ya tergantung cara kita merespon situasi gitu. Itu pekerjaan spiritual gitu. Pekerjaan spiritual itu ya saya kira kalau dari cerita tadi itu kita harus kenali dulu, mengenali dulu uh, kemungkinan di mana diri kita bisa duduk gitu. Setelah itu didudukan gitu kan. Ya itu saya kira proses spiritual yang membutuhkan dedikasi gitu. Dedikasi. Makanya kemudian tuh saya apa ya mendefinisikan apa kayak LOC itu derajat diri terhadap sumber diri. Dan itu memang uh, untuk bisa duduknya itu dia apa ya kuat, kita harus paham sampai pada tataran filosofisnya gitu, sampai pada tataran terbahasakan. Jadi ketika dia tidak terbahasakan itu nanti hanya dia cair gitu, cair. Karena obrolan sama temannya jatuh lagi gitu, karena dia belum terbahasakan gitu. Ketika dia dibahasakan menjadi sebuah sistem filosofis mengental di situ kan. Pengetahuan kita itu kuat gitu. Di situ pentingnya kita belajar bahasa. Bahasa itu sebagai uh, cara kita untuk apa namanya? Apa ya? Jadi kan ada bahasa itu sebagai tuturan gitu. Bahasa sebagai tuturan. Penuturan itu kan yang paling gampang kita lihat. Bahasa sebagai penuturan. Itu kalau dalam Muna itu pogau gitu. Bahasa sebagai tuturan. Nanti kan ada bahasa sebagai sistem. Di sana ada grammar, ada tensis. Itu namanya wamba gitu. Dalam bahasa Muna. Tapi ada bahasa sebagai cara kita bereksistensi. Itu lebih bahasa itu sebagai apa ya? Sebagai ikrar ya. Sebagai ikrar, sebagai apa namanya? Ya, pengakuan mengenai cara kita bereksistensi. Sama juga, katakan zikir kita itu kan yang mana? Jangan-jangan itu hanya baru tuturan, belum sebagai sistem, apalagi sebagai ikrar diri, pengalaman, persaksian diri itu bahasa juga, bahasa.
Makanya kemudian tuh di dimensi 8-9 itu bahasa itu harus dikuasai baik sebagai tuturan, sebagai sistem maupun sebagai pengakuan diri atau namanya pengungkapan diri. Bahasa. Ya Hawking juga membahas itu kan. Persoalannya kan di kita ini bahasa itu kurang, nggak dipelajari pada setiap levelnya sebagai tuturan. Ini yang paling luas dari bahasa itu. Orang yang bisa menuturkan itu belum tentu paham sistemnya. Karena ini terkait grammar gitu kan, dan tenses. Orang di kampung tuh bisa menutur, tapi mereka belum tahu sistem. Belum tentu juga orang tahu sistem itu dia paham mengenai derajat dirinya sebagai pengungkapan diri. Bahasa sebagai pengungkapan level diri gitu. Kalau yang tuturan tuh kalau dalam ilmu bahasa itu kan namanya parole ya tulisannya. Parole. Jadi bisa menuturkan itu belum tentu tahu loh itu sistemnya. Itu hal yang berbeda. Ya kan? Bisa nuturi tapi belum tentu tahu sistem. Ya saya kira itu juga wirid-wiritan itu ya jangan-jangan baru level tuturan gitu. Belum tahu sistem. Apalagi sampai tahu ini adalah di level segini. Kalau di level ini bahasanya menjadi segini gitu kan. Sistem paralaksnya segitu. Ya itu perkembangan yang tapi itu kemudian perkembangannya itu cepat kalau tahu bahwa objek materialnya itu diri loh. Objek materialnya itu diri. Sama kemarin ada yang nanya mimpi gitu. Kita bacain dulu. Kalau HP-nya mati ini. Tapi sebenarnya itu gini, mau mimpi apapun, itu hanya menggambarkan, di situ kan pasti ketahuan tuh, dirinya itu ngapain. Contoh-contoh saya waktu dia mungkin jalan 3 tahun pertama belajar sama Mbak itu, hampir semua pelajaran itu lewat mimpi. Mimpi dibuang dari langit teriak. Gitu. Ketika saya tanyakan, lah kamu dirimu masih teridentifikasi dengan keadaan tinggi dan rendah. Oke, gitu. Berarti sifat dirimu masih tergantung pada posisi-posisi pada orang. Gitu toh. Jadi selalu saya bawa ke konsep ke derajat diri. Oh iya, berarti dalam mimpi pun tuh derajat diri saya terlihat. Sampai kemudian tuh mimpi dimakan ular, takut mati gitu-gitu. Yang paling mengerikan tuh mimpi dibuang dari matahari gitu. Tapi lama-lama tuh setelah mimpi gitu saya koreksi lagi gitu loh. Diri saya ini kan meliputi gitu. Ya kan? Sampai kemudian tuh mimpi dalam laut, nggak apa-apa. Sampai seperti itu gitu. Jadi persoalan mimpi itu saya bawa ke objek material, spiritual yaitu diri. Saya periksa level dirinya. Lalu saya koreksi dalam mimpi itu enggak, saya transendensi gitu. Jadi saya lebih banyak transendensinya itu lewat mimpi. Lewat mimpi itu. Maksudnya itu gini, setelah saya mimpi, dalam mimpi itu kan saya tahu saya level 1. Diri adalah orang yang dimakan buaya gitu kan. Bangun-bangun tuh mampus gitu.
Kemudian setelah saya bangun, saya dudukkan lagi diri saya di level 2. Saya tunda. Saya dudukkan terus gitu. Itu hampir 3 tahun pertama saya belajar sama Mbak. Saya belajar mendudukan diri, tapi lewat event mimpi. Saya dudukkan lagi, enggak dong. Saya dudukkan terus. Terus. Sampai kemudian tuh mimpi. Mimpi ulang, tidur di matahari lah. Enggak apa-apa. Dibuang, bisa terbang gitu. Jadi dirinya itu tidak lagi terpengaruh oleh keadaan. Saking kuatnya, tapi itu hal semacam itu karena ketika di awal-awal mimpi-mimpi buruk itu bangun saya dudukan. Masalahnya kebanyakan orang itu cari tafsir mimpi, ya cari dukun lah. Ini arti mimpi siapa bang? Ya mana ketehe gitu. Karena saya belajar memperlakukan mimpi itu sebagai metode transendensi, mendudukan diri saya. Saya mimpi buruk nggak apa-apa, level 1 kok. Oh, mana juga orang itu mungkin kekacauan bawah sadar kolektif, terserah lah itu. Aku kan bukan orang gitu. Jadi mimpi buruk saya dudukan lagi di minimal level 2 lah. Minimal level 2. Tapi jangan tanya artinya apa bang. Saya bukan tidak memperlakukan mimpi sebagai ahli nujum gitu loh. Saya memperlakukan mimpi itu untuk mendudukan kembali derajat diriku gitu. Itu yang saya pelajari selama bersama Mbak. Saya nggak diajarin kalau mimpi ini bakal begini, enggak. Nah, kalau nggak mau lewat mimpi, lewat jalur kopio. Pasti kopio, nah, itu kan. Pasti kopio itu. Seperti itu sebenarnya. Jadi, mimpi apapun tuh saya tidak akan saya ramal. Tapi coba dudukan dirimu. Pasti dalam mimpi itu kamu tahu kok. Dirimu di level mana gitu. Nah, sekarang dudukan gitu, level 2. Artinya di transendensi kan. Mimpi jualan rugi, ya oke itu orang gitu. Ya. Mimpi pacarnya diambil orang terus nangis, ya itu orang gitu kan. Dudukan kembali dirimu di level minimal level 2. Bahwa tadi malam saya mimpi bertemu orang yang pacarnya diambil orang. Terus dia nangis gitu. Tapi aku rapopo. Tapi bohong. Anak kembali level 1 gitu. Tapi bohong kembali level 1. Udah terus sampai level 2. Langsung di titik. Udah. Jangan dikasih koma lagi. Mimpi naik kuda bima orang gitu. Jangan mimpi berenang, besoknya buka Google cari tafsir 1000 mimpi togel. Ya itu bukan, saya tidak menggunakan mimpi untuk itu. Saya dulu 3 tahun pertama itu mimpi itu untuk proses transendensi. Jadi Mbak itu tidak punya transendensi tatap muka gitu. Mimpi. Sampai sekarang tuh kalau saya lagi susah gitu, mimpi Mbak, dah. Artinya dudukan dirimu gitu di makom gurumu gitu. Kayak gitu. Nah, hanya begitu cara saya memperlakukan mimpi mimpi apapun. Mimpi apapun. Mimpi apapun. Itu sebagai pengungkapan derajat diri. Jadi mimpi sebagai metode untuk pengungkapan derajat diri. Saya lebih banyak sama Mbak itu, selama Mbak masih hadir itu di sini, ya hanya untuk mendudukan diri. Gitu. Dudukan dirimu, gitu. Dudukan lagi. Jadi mimpi itu sebagai bahan transendensi. Seperti itu. Bukan diartikan positif sebenarnya. Jadi kita punya metode. Jadi mimpi itu sebagai sesi transendensi. Kalau dalam mimpi kan kita nggak bisa kan. Pas bangun kan bisa. Jadi bukan diartikan positif, tidak. Saya tidak pernah mengartikan mimpi gitu. Tapi saya mendudukan diri saya. Bukan mengartikan mimpi itu. Tapi saya mendudukan diri saya. Kalau dalam mimpi, diri saya di level 1, bangun dari mimpi,
diri saya dudukan di level 2. Gitu. Jadi itu bukan mengartikan mimpi, tapi mendudukan diri. Gitu. Itu metode saya dalam ya selama belajar bersama Mbah di awal-awal. Jadi bukan mengartikan simbol. Saya nggak peduli mau simbolnya naga, gajah, terserah. Saya nggak mau lagi jatuh ke kosmosentris, mengartikan lambang-lambang kosmos. Gitu. Enggak, saya diri sentris. Gitu kan, diri sentris. Gitu. Seperti itu. Tapi tidak salah kalau kemudian mimpi-mimpi itu diterjemahkan sebagai sistem kosmologi gitu, sistem kosmos atau dalam Tuhan berkehendak apa gitu, terserah. Tapi saya tidak belajar itu. Saya belajarnya itu adalah diri sentris, dudukan dirimu gitu. Dudukan dulu belum ada model begini, ya duduknya di derajatnya guru gitu. Diri saya dudukan di derajatnya guru gitu ya, aman. Derajat ilahiyah itu kan nggak terpengaruh keadaan. Kemudian derajat itu kemudian kan dimodelisasi kayak gini dan menjadi objektif. Kadang-kadang kalau kita bilang derajat guru itu kan bagi yang level 1 itu kita dianggap wah ini kita disuruh mengkutuskan gurunya ini. Padahal itu kan apa? Ya makom diobjektifikasi lah. Diobjektifikasi jadi level 2. Kan orang kalau level 2 itu kan tidak anu ya, itu jadi netral. Tidak ada muatan emosionalnya kan. Level 2, level 3 gitu. Seperti itu. Kayak gitu ya soal mimpi. Saya nggak bisa bacain mimpinya, hati saya lagi mati. Lagi bermimpi juga dia ini. Tapi intinya saya tidak menafsirkan mimpi. Ya kan, saya tidak menafsirkan mimpi baik secara simbolis maupun pendekatan antropologi pesan Tuhan apa enggak. Saya hanya mendudukan diri saya gitu. Pokoknya mau mimpi bagus, mau mimpi buruk bagi saya itu tidak penting gitu. Itu kan simbolnya itu tidak penting bagi saya. Yang penting itu adalah diri saya duduk di mana gitu. Itu. Yang penting itu diri saya gitu. Terserah saya bermimpi-mimpi di telan ular. Enggak masalah. Ya kan? Jadi diri saya masih punya ketakutan gitu. Simbol-simbol kan itu. Simbol-simbol. Pokoknya proses saya apa ya selesai mimpi dan ini itu dia di 9 tahunan lah belajarnya lewat mimpi gitu. Tapi setiap kali mimpi dudukkan diri gitu. Jadi kembali kalau ditanyain arti mimpi saya apa nggak dijawab gitu. Anak ini kok dikasih metodologi mendudukkan diri malah pakai metodologi perdukunan gitu. Jadi mimpi itu sebagai bahan untuk mendudukkan diri gitu loh. Saya tidak memaknai simboliknya. Saya hanya mendudukkan dirinya gitu. Saya tidak ada pemaknaan simbolik itu enggak. Itu nanti kembali ke kosmos, ilmu-ilmu kosmos itu kan. Saya tidak memaknai apapun gitu. Saya hanya melihat dirinya ini duduk di mana kamu dalam mimpi. Pasti kalau mimpi itu ya level 1 lah. Kalau mimpi ketemu guru itu ya level tinggi. Nah itu nggak masalah kan, pasti happy-happy aja kan. Jadi saya tidak ada penafsiran simbol apapun gitu. Enggak. Saya perhatikan tuh diriku gitu. Mau simbolnya gajah terserah. Itu kan hanya keadaan-keadaan simbolik. Gitu. Itu kan hanya penampakan citra. Hanya pencitraan gitu. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang ya tapi itu metode saya untuk memahami mimpi gitu, bukan untuk menafsir mimpi tapi untuk
sarana mendudukan diriku kembali. Ya gitu yang saya lakukan selama Mbah. Jadi ini garis keras ini, diri garis keras pokoknya. Pokoknya diri sentris pokoknya. Diri sentris. Wong sampai LOC itu derajat diri terhadap sumber diri. Pokoknya jual diri lah. Dagangan saya itu diri gitu. Karena itu yang saya pelajari bertahun-tahun gitu. Saya pelajari. Itu objek materialnya itu diri. Jadi jangan pindah-pindah. Apapun mimpi ke apakah. Yang penting dirinya tidak di level 1. Seperti itu. Menghadapi peristiwa sosial apapun, kembali ke diri. Bahkan sakit fisik pun ketika pulang dari Lamongan sakit banget. Wah ini harus keluar dari tubuh. Saya nggak ngerasain. Pas turun lagi baru dirasain. Bangun turun. Aduh, kok masih turun gitu. Ya gitu aja metodenya. Gitu. Pokoknya saya nggak mau jadi orang. Gitu. Saya nggak mau jadi orang. Ya, mimpi, event, penderitaan itu hanya akan menguji derajat dirimu gitu. Ya bagus nih, Mas Amin. Ya intinya itu, yo mimpi, event, apapun lah, itu adalah kondisi-kondisi yang menguji kamu mau dudukan dirimu di mana. Ya kan gitu. Dudukan diri. Kalau dalam mimpi, saya tidak mampu mendudukan diriku. Oke lah. Tapi setelah saya bangun, saya akan dudukan lagi. Gitu. Saya bisa memilih duduknya diri saya. Gitu. Kayak gitu. Ya, kalau dalam mimpi, mungkin diri kita itu ketarik-tarik oleh keadaan itu kan. Kalau bangun, enggak. Saya dudukan level 2. Oh, itu hanya keadaan pada orang kok. Gitu. Ya, jadi itu ya. Ya, itu proses spiritual gitu. Makanya tuh sekarang ini saya pokoknya bahasnya diri aja. Karena itu yang dijalani. Gitu. Sudah. Tapi dirinya tidak antroposentris. Tapi antroposentris itu sebagai apa namanya? Satu tahapan. Dan Barat itu membangun kemodernitasannya itu dari antroposentris. Dan sekarang itu berkembang dia. Dari penemuan diri sebagai subjek. Itu adalah akar modernitas yang menghasilkan banyak ya dunia hari ini. Nah persoalannya itu kadang-kadang kita ini meskipun sudah berspiritual, objek materialnya itu masih belum jelas gitu loh. Masih bahas simbol, masih bahas Tuhan. Nah, itu tuh menurut saya hanya sebagai perkembangan itu oke lah. Tapi kita tidak boleh tidak tahu objek material dari ilmuwan kita gitu. Dan Barat ketika dia menemukan fondasi kebudayaannya, self, diri sebagai fondasi kemodernitasan itu, lihat hasilnya apa? Hasilnya teknologi, kemajuan luar biasa. Kenapa? Fondasinya itu benar, diri. Sementara dulu yang dibahas Tuhan mulu. Sebelum Tuhan yang dibahas, kosmos terus. Angin, gitu kan. Angin sebagai kekuatan yang bisa menghancurkan diri. Gitu. Itu kan namanya sejarah kebudayaan. Ya. Ini kan sejarah kebudayaan. Jadi kita ini, meskipun ngajarin agama, sentrisnya itu kita belum kena. Kemana-mana kita sentrisnya itu. Ya kan? Akhirnya apa? Nggak ada hasilnya. Kenapa? Sentrisnya nggak jelas. Apa yang harus dikembangkan itu tidak diketahui gitu.
bedakan dengan kemajuan Barat. Ketika mereka sentrisnya diri, nah inilah namanya antroposentris, diri. Pertama kali yang ditemukan itu adalah subjek. Subjek. Yang dibahas subjek aja, jangan bahas-bahas yang lain. Bahas subjek. Itu berapa ratus tahun dari Descartes, kemudian John Locke itu masih membahas subjek objek. Nanti sampai Kant gitu. Kant itu yang kayaknya terakhir membahas subjek objek. Jadi Immanuel Kant itu berusaha menjembatani keterpisahan antara subjek objek. Jadi subjek sebagai individu gitu. Kemudian datang pemikir baru namanya Hegel, di mana subjek itu bukan individu, bukan I tapi we. Oh itu tapi masih subjek. Dari apa? Pusat. Jadi tetap subjek tapi meluasi. Memunculkan Adorno, Nietzsche gitu-gitu. Nietzsche itu bahwa subjek itu relatif. Satu subjek itu relatif, dia harus dimediasi dengan yang lain, tidak ada kepastian. Dari situ, nanti setelah itu muncul lagi si Heidegger. Gitu. Tapi itu yang diteliti diri gitu, diri. Dan itu kemajuan luar biasa dalam kebudayaan. Gitu. Lah kalau Tuhan, gimana kita memastikan Tuhan? Nggak ada perkembangan. Di situ-situ saja gitu. Karena memang Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sebagai objek material gitu. Karena memang betul ini Mas Amin bahas itu sakit bahas diri itu. Karena kenapa? Semua orang pada dirimu mampus di situ. Habis minta-minta jatah bulanan lagi. Karena dirimu kemudian teralienasi pada orang, ya tuh. Emang sakit bahas diri itu. Betul sekali ini. Kayak gitu. Nah, itu kita belum menentukan. Termasuk sebenarnya itu gini loh. Di dalam dunia ketorikotan itu juga belum sentrisme apa? Itu belum kena dia. Belum kena. Makanya kemudian tuh peradabannya tidak maju karena sentrisnya belum dapat. Belum dapat. Belum diikrarkan. Gitu. Sentrisnya itu apa? Harus diikrarkan. Kalau mau jadi ilmu. Gitu. Kita lihat Barat yang membahas diri hanya sampai pada sebagai kesadaran sosial. Sebagaimana Hegel gitu kan. Kemajuannya luar biasa loh. Kemajuannya luar biasa. Kita dan kapan sih mereka? 1000 berapa sih? Dibanding dengan Toriko yang sejak abad ketiga Hijriah. Mana produknya? Nggak ada. Karena sentrisnya belum dipegang bersama-sama gitu. Toriko itu kan abad ketiga Hijriah kan. Dikembangkan sebagai apa namanya? Tradisi. Sebagai tradisi itu mengambil abad ketiga lah ya. Abad ketiga. Pusatnya kan di Irak. Tapi kenapa sampai sekarang itu tidak melahirkan kebudayaan? Tanya kenapa? Bandingkan dengan modernitas. 1600 Descartes itu kan. Ya karena sentrisnya jelas. Sementara yang abad 3 Hijriah ini nggak ada sentrisnya. Atau gagal diangkat sebagai sentris. Ada sebenarnya sentrisnya kan, tapi tidak pernah diangkat. Biarkan itu hanya jadi amalia. Akhirnya ya tidak ada kebudayaan yang dihasilkan. Karena sentrisnya nggak ada. Atau belum disepakati sentrisnya gitu. Masih bahas Tuhan, masih kemana-mana bahasannya gitu. Kemana-mana.
Itu perbandingan. Jadi kalau saya bandingin antara sejarah kebudayaan Eropa modern dengan Islam, jauh berbedanya cuma di situ. Eropa itu dia sentrisnya jelas dan dibahas rame-rame. Sampai kemudian tuh muncul Heidegger gitu kan. Heidegger. Yang dibahas diri, self. Terus ke situ. Sementara kita masih membahasnya kadang malaikat, ya kan, kadang Nabi Hidir, ya apa. Jadi tidak apa ya, tidak rapi aja sebenarnya. Tidak rapi. Jadi tidak bisa melahirkan peradaban, kebudayaan. Karena sentrisnya tidak pernah diangkat. Tidak pernah diangkat. Tidak ada kemajuan, jalan di tempat ya. Sementara Eropa yang hanya antroposentris self itu, yang berpikir itu saya gitu. Lalu itu berarti individual, gitu. Meditasi. Dan digugat oleh Hegel, lu nggak bisa dong meditasi, harusnya mediasi gitu. Oh gitu kan. Nah kita mestinya itu yang punya sanat itu self-nya itu di atas, melampaui antroposentris sekaligus meliputi kemajuannya harusnya itu lebih maju dong, dengan catatan sentrisnya jelas. Tapi kalau nggak ada sentrisnya ya nggak ada kejelasan apapun, semua hanya opini, rumor gitu kan. Padahal sebenarnya tuh apa yang diperagakan para wali-wali itu kan konkret kan. Kalau ditanyain gitu, ada yang nakal gitu dulu sama Mbak Marjuki sama Hawking, Bang Aswar milih mana? Yang Mbak Marjuki lah, itu Mbak Marjuki itu jelas loh, keliling dunia 3 hari, ceritanya ada gitu. Tapi kalau sistematika yang tertulis, Hawking lebih tertulis gitu. Kalau itu kan cerita gitu kan, cerita saja. Tapi sebenarnya artinya itu guru-guru kita itu lebih dalam, cuman tidak ditulis sebagai ilmu gitu. Bedanya di situ gitu. Guru-guru kita itu tidak kalah dalam, cuman tidak ditulis. Sehingga kita selalu mulai dari nol lagi. Iya kalau mulai dari nolnya langsung ketemu self. Kalau ketemu hantu dulu, kosmosentris. Ya kan? Kalau ketemu hantu dulu kan jauh sekali dari posisi guru kita. Ya kan? Kosmosentris yang dibahas Roro Kidul, macam-macam lah. Kalau teosentris, tapi dirinya nggak pernah dibahas. Apakah itu termasuk penyangkalan? Mungkin. Bentuk alienasi, nggak mau bertanggung jawab. Gitu. Ya kan? Itu ciri-ciri sebenarnya alienasi diri. Diri itu nggak mau, saya hadir dan bertanggung jawab terhadap semua orang ini. Berani nggak itu? Itu berani dulu. Gitu. Biar dudukan diri level 2 begitu. Tahu sih ada level 2, tapi saya nggak mau dudukan diri kayak wassalam kalau gitu. Itu namanya masih lolu gitu. Oke, ya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sentris, klinik sentris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Itu ya. Jadi kalau ada mimpi atau event-event yang hadir, segera dudukan dirinya. Ya kan? Kira-kira kita ini masih teridentifikasi sebagai manusia atau sudah diri atau malah sudah menjadi hamba. Baik, terima kasih. Kita bertemu apa nih, minggu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.